Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Rani Yunika Sari. Hari ini kita akan belajar tentang aspek kebahasaan teks cerita fantasi. Apa kalian tahu apa saja aspek kebahasaan teks cerita fantasi? Mari kita bahas satu persatu. Aspek kebahasaan teks cerita fantasi ada 6. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang terakhir, 6. Penggunaan kalimat langsung dalam cerita. Mari kita bahas satu persatu supaya kita mendapatkan gambaran lebih detail. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti merupakan kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan, dipakai untuk menghindari pengulangan. Nah, itu merupakan pengertian dari kata ganti. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti dibagi menjadi 3, yang masing-masing itu terdiri atas tunggal dan jamak. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, aku, saya. Kemudian kata ganti orang pertama jamak. Contohnya, kami, kita. Yang kedua, kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya, engkau, kamu. Kalau jamak, kalian. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Tunggalnya contohnya ia, dia. Kalau jamaknya mereka. Nah, selain itu bisa juga kata ganti ku dan kau. Biasanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan mendahuluinya. Nah, itu tentang kata ganti. Kemudian yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik tempat, waktu, maupun suasana. Nah, kata yang mencerap panca indera itu bisa saja contohnya seolah-olah kita ikut merasakan, kita ikut melihat, atau kita juga ikut mendengar. Contoh kalimat kata yang mencerap panca indera. Udara sangat terasa sejuk. Nah, terasa sejuk itu seolah-olah kita ikut merasakan. Ya, ikut merasakan udara sejuk tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh kalimatnya, alien itu berhidung mancung dan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, pertama, alien itu berhidung mancung. Nah, hidung mancung ini itu berarti makna khusus, ya, makna khusus dari kata hidung. Kemudian hidungnya yang menjulang. Nah, itu merupakan makna
kias. Kemudian ia mengendus sekeliling itu juga termasuk ke dalam makna khusus. Kemudian yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya setelah itu, kemudian, sementara itu, ketika, lalu, dan masih banyak lainnya. Nah, penggunaan kata sambung urutan waktu itu berfungsi untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar waktu, tempat, maupun suasana. Contoh kalimat yang menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, kata setelah itu merupakan penanda urutan waktu. Kemudian yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya kata tiba-tiba. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan itu memiliki fungsi untuk menggerakkan cerita atau memulainya sebuah masalah. Contohnya, contoh dalam bentuk kalimat. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, kata tiba-tiba itu menunjukkan ungkapan keterkejutan. Kemudian yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat yang berasal dari hasil kutipan langsung pembicaraan yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Contohnya, Danu mengatakan, "Aku akan berlibur bersama teman-temanku besok." Nah, salah satu ciri kalimat langsung dalam kalimat itu biasa menggunakan tanda petik. Nah, dalam kalimat ini terdapat sebuah tanda petik di awal dan di akhir. Nah, itu disebut dengan kalimat langsung. Nah, sekian materi tentang aspek kebahasaan teks cerita fantasi. Terima kasih. Assalamualaikum.